Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Ahmad atau yang dikenal dengan sebutan Habib Ahmad bin Alwi Bahyadab. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pernah diceritakan bahwa anak lelaki salah seorang kawannya meninggal dunia. Kawannya itu sangat susah sekali. Seolah-olah kehidupannya terganggu oleh kematiannya. Ketika dibawa ke hadapan Sayyid Ahmad Bahyadab, ia berkata, "Hai Tuan, doakan agar Allah menghidupkan putraku kembali atau supaya aku dimatikan saja." Lalu Tuan itu bertanya kepada Al-Qadi Muhammad bin Husin, "Apakah boleh mendoakan semacam itu?" Lalu jawab Al-Qadi Muhammad bin Husin, "Mendoa semacam itu tetap boleh, asalkan untuk mendatangkan kebaikan dan menjauhkan kerugian." Kemudian Habib Ahmad berkata, "Kemudian pada pertama kalinya aku akan doakan kamu agar tetap sabar, dan reda menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah." Setelah beliau berdoa, orang itu segera berkata, "Sekarang aku tetap rela apa yang telah ditetapkan oleh Allah." Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau sering bertemu dengan Nabi Khidir atau Baya bin Malkan. Pada suatu hari salah seorang muridnya yang bernama Awad Bamuhtar minta padanya agar ia dapat bertemu dengan Nabi Khidir. Lalu jawab Habib Ahmad, "Insya Allah kamu akan menemuinya tapi kamu tak dapat." Yang diucapkan oleh Habib Ahmad itu ternyata benar. Ia pun di suatu hari ketika Awad Bamuhtar sedang berada di atas gunung yang dikenal dengan nama Al-Mujas. Ia berjumpa dengan Nabi Khidir yang berlakon sebagai seorang batui sedangkan ia tidak pula mengenalnya. Ketika batui itu telah jauh, ia berteriak dari jauh, "Hai Awad Bamuhtar, Assalamualaikum, segala hajatmu akan dikabulkan oleh Allah dan sampaikan salamku pada Ahmad." Dengan terkejut Awad berseru, "Datanglah kemari, aku akan menanyakan sesuatu padamu." Lalu jawab Nabi Khidir dari jauh, "Tidakkah telah dikatakan kepadamu oleh Ahmad bahwa kamu tidak akan dapat berbuat sesuatu terhadapku?" Kemudian Nabi Khidir segera lenyap dari pandangannya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau juga dikenal sebagai seorang mustajab segala doanya. Karena itu setiap saat rumahnya selalu dipenuhi orang untuk mohon doa, terutama bagi mereka yang sedang kena musibah. Sehubungan dengan itu pernah diceritakan bahwa pernah salah seorang muridnya, bernama Umar bin Ali bin Mansur datang dari desanya mengeluh bahwa seluruh penduduk desanya sedang dalam kesulitan disebabkan musim kering yang terlalu lama. Lalu ia datang mohon doa agar didoakan agar segera turun hujan. Dan jawab beliau, "Insya Allah akan turun hujan di desamu pada hari Rabu mendatang." Ia segera pulang memberi berita gembira pada seluruh penduduk desanya. Apa yang diucapkan oleh beliau itu ternyata benar. Tepat di hari Rabu, maka Allah menurunkan hujan di desa muridnya itu, sehingga tanah pun dapat hidup kembali. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Sayyid Ahmad bin Alwi ini wafat di kota Tarim di tahun 973 Hijriyah. Dan dikuburkan di tanah Zanbal. Kuburnya banyak diziarahi orang. Dikatakan bahwa makam Zanbal adalah makam kuno yang berada di distrik Hulaif, dekat pusat kota Tarim Hadramaut Yaman. Makam ini dipercaya sebagai tempat peristirahatan para wali dan ulama dan habaib dan orang-orang saleh. Ciri khas makam Zanbal ini bahwa makam ini diperkirakan berusia lebih dari 1000 tahun. Dan makam ini masih digunakan hingga saat ini. Lalu makam Zanbal dulunya merupakan bagian dari satu kesatuan wilayah makam yang luas. Bersama dengan permakaman Furaid dan permakaman Akdar.
Akibat bertambahnya penduduk Tarim maka wilayah seberang barat Zanbal terbagi menjadi 3 bagian yang dipisahkan dengan jalan 3 jalur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur? Atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.